Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Guru Online. Di sini kita akan membahas materi kimia kelas 10. Ada beberapa pertanyaan dari teman kalian. Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama, kelompok senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa kovalen. Ya, senyawa kovalen itu terdiri dari apa dan apa? Yaitu antara suatu unsur dari non-logam yang berikatan juga dengan non-logam. Ya, jadi semuanya non-logam. Nah, kita cek satu persatu ya. Di sini ada aluminium. Aluminium ini logam, berarti A jangan dipilih. Kemudian yang B ada CO2. C itu non-logam. N non-logam. BA logam. Salah ya, karena kalau BaO nanti ikatannya ionik. Kalau yang C NH3. NH3, N nitrogen itu non logam, NaCl ini logam. Berarti kalau temanmu ini jawab C, salah ya. Nah, maka yang betul yang mana nih? Yang betul ini yang E jawabannya ya. Yang betul adalah yang E. Yang D juga salah karena NaClNa ini logam. Nah, teman-teman harus mengingat lagi ya, sebetulnya yang logam itu apa aja sih? Logam itu adalah golongan 1A, ini kecuali hidrogen, kemudian golongan 2A, kemudian untuk golongan 3A, ya, golongan 3A itu yang familiar untuk logamnya adalah aluminium. Kemudian juga transisi ya, golongan B, ini dia adalah logam. Nah, ini tadi yang bikin salah aku kasih highlight warna merah ya. Ini salah. Kemudian yang ini yang bikin salah karena ini kalau ada logamnya dia bukan senyawa kovalen. Ingat, senyawa kovalen itu non logam dengan non logam ya. Kemudian ini juga yang bikin salah. Ini salah. Yang D salah total ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui ada beberapa unsur ya, ada A, B, C, D, E, di mana A ini adalah nomor atomnya 6. Saya tuliskan lebih besar. A-nya 6, B-nya 10, C-nya 11, D-nya 12, dan E-nya 17. Oke, pertanyaannya ikatan ionik. Nah, di sini adalah ikatan ionik. Kalau ikatan kovalen tadi non logam dengan non logam, kalau untuk ikatan ionik itu adalah ikatan antara logam dengan non logam, ya. Nah, sekarang kita cek kalau dia nomor atomnya 6, berarti dia terletak di golongan berapa? Kita bisa lakukan konfigurasi elektron ya. Kalau 6 itu kan 2, 4 gitu ya. Kalau dia golongan 4A berarti apa? Non logam. Ini non logam. Kalau 10 berarti 2, 8. Ini gas mulia ya. Dia gas mulia. Kalau gas mulia dia nanti tidak berikatan secara umumnya karena dia sudah stabil. Kalau 11 berarti 281 logam ya. 12 282 logam, 17 287 non logam. Jadi kalau dia logam ini ya golongan 1A, 2A. Kalau 1A berarti elektron valensinya 1. Kecuali untuk hidrogen ya. Kemudian golongan 2A berarti elektron valensinya adalah 2, seperti itu. Nah, di sini yang terjadi ikatan ion. Kalau misalkan pilihan yang A antara B dan C, salah ya, karena dia gas mulia. Berarti ini bukan. B dan E juga bukan. Yang ada B-nya coretin dulu aja ya. Sekarang C dan E. C-nya logam, E-nya non logam. Nah, ini bisa ini. Kalau C sama D logam semua, salah ya. Sehingga yang betul adalah yang D. Pahami itu ya teman-teman ya. Jadi dilihat dari definisinya dulu. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
unsur X dengan konfigurasi elektron 281 ya. Oke. Nah, berarti unsur X-nya ini terletak di golongan 1A. Berikatan paling ionik. Nah, di sini ada kata berikatan paling ionik dengan unsur yang konfigurasi elektronnya. Nah, di sini ionik itu kan antara logam dengan non-logam, ya kan? Untuk ikatan ionik. Nah, teman-teman, kalau dia memiliki ikatan paling ionik, nah, artinya dia memiliki ikatan ion yang paling kuat. Untuk ikatan ion yang paling kuat ini, kalian pilih antara logam yang memiliki potensial ionisasi kecil atau logam yang memiliki energi ionisasi yang rendah, gitu ya, dengan non-logam yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Elektronegativitas yang tinggi. Nah, ini adalah memiliki ikatan ion yang paling kuat. Sedangkan di sini kita udah disediakan unsur X, dia adalah elektronnya 281, berarti dia golongan 1A atau logam. Maka untuk supaya dia berikatan ionik, yang kita cari yang non-logam. Non-logam yang memiliki elektronegativitas tertinggi. Nah, di non-logam ini ya, dia semakin ke atas dan semakin ke kanan dalam sistem SPU, ini dia memiliki elektronegativitas yang tinggi. Sekarang kita cek untuk yang A287, berarti golongan 7A periode 3, ya kan? Dia yang A ini berarti golongan 7A periode 3, yang B golongan 7A periode 2. Maka mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang B, sehingga ini jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi semakin dia ke kanan, artinya golongannya makin besar. Dan untuk non-logam ini kan dia sampai 7 ya, karena kalau 8A dia maksudnya gas mulia. Berarti kalau 4 ini jelas tidak paling ionik, karena di sini lebih kecil dari angka 7. Sekarang kalian cek yang angka 7 cuma A sama B. Kalau yang A golongan 7A periode 3, yang B golongan 7A periode 2, maka elektronegativitasnya lebih besar yang golongan 7A periode ke-2. Sehingga jawabannya yang B. Oke. Soal berikutnya, unsur X dan konfigurasi elektron 282. Nah, dan unsur Y 28187 saling berikatan. Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan karena dia 2, kemudian ini 7, maka yang X-nya ini adalah logam, kemudian yang Y-nya adalah non-logam. Maka jenis ikatannya apakah logam sama non-logam? Ionik kan? Ionik. Kemudian L-nya kan jadi 2 plus nanti, karena dia untuk logam itu dia akan melepaskan elektron. Nah, ketika dia melepaskan elektron, maka dia menjadi ion positif. Kemudian yang ini non-logamnya ya, ini X ya tadi, X2 plus, kemudian nih jadi Y, karena dia 7 kan cuma butuh 1 ya, Y min berarti. Maka menjadi, kita kalikan silang aja, berarti Y-nya dikali 2, X-nya dikali 1. Maka X, Y, 2 ikatannya adalah ionik. Mana nih X, Y, 2 ionik? Yang D ya jawabannya. Oke, next kita lanjutkan. Kepolaran senyawa kovalen ditentukan oleh, nah di sini kita membahas mengenai kepolaran senyawa ya, yaitu senyawa kovalen. Pada senyawa kovalen tadi ingat apa antara non-logam dengan non-logam. Nah, itu juga kaitannya dengan kepolaran adalah pertama mengenai perbedaan keelektronegatifan. Jadi yang mempengaruhi kepolaran adalah perbedaan elektronegativitas atau keelektronegatifan ya.
Nah, kemudian jadi kalau dia memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka ada yang parsial positif dan ada yang parsial negatif. Semakin elektronegativitasnya semakin tinggi, maka dia akan yang berperan sebagai parsial negatifnya. Kalau elektronegatifannya lebih rendah, maka dia akan menjadi parsial positifnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini untuk senyawa yang sifatnya polar, jika pada atom pusatnya ini memiliki pasangan elektron bebas, sehingga akan menimbulkan bentuk molekulnya itu menjadi tidak simetris. Ya, jadi ini pengaruhnya di PeB. Kalau ada pasangan elektron bebas, maka nanti menghasilkan molekul yang polar. Maka jawaban yang tepat dari A, B, C, D, E adalah ya yang A ya. Perbedaan elektronegativitas dan bentuk molekul. Kemudian kita lanjut soal nomor 8. Unsur A dan B saling berikatan ionik. Nah, membentuk senyawa AB2. Kemungkinan nomor atom A dan B berturut-turut. Nah, di sini kalau dia mau membentuk AB2, ini kan kemungkinannya itu terdiri dari A2 plus dan B negatif ya, sehingga nanti kan dikalikan silang nih. Jadi yang A dikalikan 1, yang B dikalikan 2 sehingga jadi AB2. Maka A-nya kalau dia jadi 2 plus, dia berada di golongan 2A, yang B-nya di golongan 7A karena B min ya, hanya butuh 1 elektron, berarti dia sudah punya 7 elektron valensi. Nah, kalau 2A ini bisa berapa aja nih? 12 bisa ya. 12 kan 282. Ya, jawabannya yang E. Kemudian yang B 7A, kalau di sini nomor atomnya 9 kan 27. Seperti itu. Jadi nanti kalian konfigurasikan, kalau 2A berarti ada 2 elektron valensi, kalau 7A 7 elektron valensi ya, jawabannya yang E. Berikutnya, lelehan AlCl3. Nah, dapat menghantarkan listrik, tapi larutannya dalam air, lelehan AlCl3 tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi larutan dalam air dapat menghantarkan listrik. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa, nah teman-teman perhatikan, kalau untuk AlCl3, kalau dilihat dari komposisi untuk senyawanya ya, Al ini kan logam, jadi Al itu logam. Kemudian untuk Cl ya, Cl ini kan dia non logam. Kalau dari komposisinya kan dia nanti ikatannya ionik ya, katanya dia ionik. Tetapi di sini AlCl3 ini pada keadaan kenyataannya, dia itu ketika membentuk AlCl3 dalam lelehan, dia bentuknya dimer. Jadi ketika dia bentuk lelehan, dia membentuk dimer. Gitu. Jadi nanti kalau dimer itu dia akan menghasilkan Al2Cl6. D itu 2 kalinya gitu ya. Kalau digambarkan Al ini kan dia nanti berikatan dengan 3Cl ya. Cl. Ini Cl, Cl. Nah, kemudian kalau dia membentuk dimer, maka di sini ada AlCl3 lagi, di mana dari Cl ini mendonasikan elektron supaya bisa berikatan dengan Al. Segini ada Cl, kemudian ini berikatan dengan Al ya. Kemudian ini ada Cl, sini Cl. Nah, ini berikatan seperti ini. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinat, sehingga menyebabkan dia itu memiliki daya hantar listrik yang rendah. Jadi berkaitan dengan pembentukan dimer Al2Cl6. Maka jawabannya adalah yang ini ya, yang E. Oke, nomor terakhir. Di antara senyawa kovalen di bawah ini yang
tidak memenuhi kaidah oktet. Nah, kalau dia kaidah oktet itu yang memiliki 8 elektron ya pada atom pusatnya. Maka ini jawabannya teman kalian ini PCl3 ya, yang tidak memenuhi kaidah oktet. Di sini teman kalian milih PCl3 ya. Kalau PCl3 ini dia masuknya oktet ini. Kita lihat ya, P itu kan golongan 5, berikatan dengan Cl sebanyak 3. Kita siapin yang lone pair yang masih sendirian ya, yang elektronnya singlenya 3 buat berikatan dengan Cl. Padahal P itu golongan 5A, dia punya 5 elektron valensi, berarti masih sisa 2. Nah, yang 3 ini berikatanlah dengan si Cl. Cl kan golongan 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa jumlah P ini dilingkupi oleh berapa elektron nih? Dia 8 kan ya? Oops. Kita pakai ini yang kelihatan ya. Ini 8 kan? Berarti dia oktet gitu. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena di sini yang pertanyaannya tidak memenuhi nih. Tidak memenuhi kaidah oktet adalah BCl3. Kenapa? Karena B ini kan dia golongan 3A. 1, 2, 3 berikatan dengan Cl ya. 1, 2, 3. Cl-nya kan punya 7, udah dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalian bisa lihat di sini elektronnya di sekitaran B tadi ada merahnya ya. Cuman berapa? Cuman 6. Nah, dia cuma 6 tuh. Berarti dia bukan yang oktet. Sehingga jawaban nomor 10 harusnya adalah yang C. Demikian teman-teman penjelasan soal-soal mengenai ikatan kimia ya, ikatan kimia dan tentang kepolarannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.